Bismillahirrahmanirrahim. CORS, CORS, Cross Origin Resource Sharing. Jadi intinya ini mekanisme sebenarnya. Mekanisme di dalam browser itu satu domain, katakanlah ada dua domain ya. Kita gambar lagi di sini. Biasanya sih front end sama back end ya, yang sering-sering itu ya. Front end sama back end. Back end. Atau website A atau sama website B. Ini dua domain yang berbeda. Misal ini yang front end itu adalah www.examplefa.com itu ya. Kemudian yang kedua ini mana sih? Yang kedua ini www.examplebackend.com. Ini dua domain yang berbeda ya, dua domain berbeda, dua instance yang berbeda. Bisa front end, bisa back end, atau bisa apapun ya, intinya dua domain yang berbeda. Kemudian si salah satu, misalnya front end ini dia di dalam JavaScript-nya, intinya di dalam JavaScript-nya, di dalam code-nya, misalnya dalam satu page itu, mungkin contohnya www.example.com/ misalnya login ya, login atau sign up atau apa, atau slash apa ya, list resource atau apa, slash something lah gitu. Terus dia di dalam page ini, dia pada waktu misalnya ada tombol ini, misalnya ada function untuk input apa, terus ada ini tombol, diklik, dia ada request ke domain lain, request ke backend contohnya. Terus dia akan dapat respon kan. Nah, inti dari course ini, si front end ini boleh-boleh aja dia langsung load hasil responsnya. Yang jadi masalah ketika si front end ini kata kuncinya, ketika front end ini modify something dari respon ini. Bisa modify atau bisa read atau write. Intinya dia nggak langsung di load. Kalau langsung di load, that's okay. Misal katakanlah si front end ini dia ngambil image dari domain C. Ya. Misal ini image hosting. Dia akan request dari sini, dapat respon kan. Kalau image biasanya langsung di load, jadi ini nggak perlu konfigurasi course. Tapi yang jadi masalah ketika respon ini respon ya, respon ini request. Ketika respon ini dimodify sama front end, contoh misal ya aku punya request seperti ini, detail. Ini katakanlah dari server B ya, server backend. Kemudian si front end dia request seperti ini, kemudian dia modify, misal nggak modify siapa ya, melakukan sesuatu dari respon itu, nggak langsung di load, tapi cuma apa gitu, misalnya get API key atau read username, read something kayak gitu, atau modify something di sini di responnya itu, dia akan kena course. Nah, kemudian course itu settingannya itu ada di sisi target server, atau di dalam hal ini adalah si backend, si ini.
Jadi defaultnya si server ini dia akan disallow semuanya, disallow all gitu untuk akses origin. Nah, biasanya developer kadang membypass ini karena males gitu ya. Kadang-kadang si backend itu diakses oleh third party, oleh siapa gitu. Dia males untuk daftarin satu-satu. Pada waktu development dia open untuk semuanya gitu. Jadi dia bisa aja si mekanisme seperti ini bisa aja. Misalnya si front end ini dia ngupdate something di dalam respon ini misalnya. Dia ada mekanisme apa functionality di respon, modify, read, write dan lain sebagainya. Itu boleh dengan catatan si domain ini didaftarkan di allow origin di sini di backend. Jadi di backend itu ada mekanisme apa? Ada mekanisme dia baca list whitelist gitu ya, whitelist untuk di allow originnya, origin sharing gitu, cross origin sharing gitu. Nah, contoh di sini ya, aku akan nunjukin satu buah lab. Nah, ini labnya. Contohnya ini. Sambil nunggu loading, aku pause dulu. Udah load ya ini ya. Oke, misal kita punya aplikasi seperti ini. Ini katakanlah front end ya. Ini front end kita. Terus coba aku clear di sini. Clear history. Kita login. Nah, ini ada yang ini seperti tadi ya. Pas kita show halaman user, halaman account, klik ini, dia akan nge-get ya. Ini halaman account ini, dia akan nge-view satu halaman, satu page, ya ini yang tadi aku bilang. Dia akan nge-view satu page. Di dalam page ini, wait a second, dia ada nge-get API key. Nih lihat ya, API key. Dia nge-fetch dari domain yang berbeda, katakanlah dari backend. Nah, ini requestnya yang ini. Jadi dia yang request di sini, request detail, kemudian dia di set API key-nya. Jadi intinya dia ngambil inilah, ambil API key, API key ini. Ini API key-nya si winner. Si winner itu dia user biasa. Gitu. User biasa. Oke. Nah, kemudian kita cek apakah dia vulnerable terhadap CORS gitu. Kalau misalnya di normalnya gitu ya, normalnya si front end ini akan nge-request ke sini ya, back ini katakanlah back end. Coba aku lihat di sini. Nah ini kebetulan ini originnya sama, domainnya sama, jadi nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya kasusnya ini kan front end ya, ini front end dia tampilannya, terus dia akses satu buah API ini untuk nge-get data. Nah kasusnya kalau misalnya dia itu beda domainnya dengan yang ini, beda domainnya, kalau saya ini sama. Kalau beda domainnya dan si domain frontend itu nggak didaftarkan di listnya backend, di list yang cross origin, nah dia akan kena cross origin resource sharing dan dia error, nggak bisa diakses ini, nah, gitu.
Nah, kemudian kita coba apakah ini vulnerable apa enggak ya. Coba caranya kita send ini ke repeater. Nah, kita coba di sini aku mau ngasih header originnya. Originnya yang beda. Domainnya yang beda gitu. Kalau misalnya dia ada penjagaan, dia harusnya error. Tapi kalau misalnya dia nggak ada penjagaan, bukan error, tapi kalau dia nggak ada penjagaan, ini header ini nggak akan ada. Nah, header ini maksudnya gini. Domain example.com ini dia bisa dia di allow gitu, allow akses kontrolnya, di allow akses kontrol. Dan ini yang kedua ini lumayan menarik karena akses kontrol allow credential. Jadi dia bisa juga modify credential ya, session gitu ya, session atau token gitu ya, bisa modify itu. Nah, ini adalah header ini adalah si yang di allow itu example.com. Ada dua kemungkinan di servernya backend si example.com ini dia didaftarkan di list, atau dia memang listnya itu nggak ada, cuman si backend ini dia allow semuanya, jadi nggak ada nggak ngecek buat di list, tapi dia arbitrary ngelow semua domain gitu. Kita coba aja misalnya kita asal aja misalnya tuh. Nah, di sini dia juga masih bisa gitu. Jadi dia kemungkinan si servernya itu dia allow gitu, allow semuanya gitu. Oke. Nah, sekarang gimana cara exploit si course ini dan kenapa dia bahaya? Nah, jadi ini kan user biasa ya, katakanlah ini user hacker lah, ya, hacker. Dia hanya punya akses di user biasa, bukan administrator. Tapi dia bisa juga craft satu web page ya. Web page itu karena dia nggak allow origin, nggak jagain allow originnya, dia allow origin ke semuanya gitu. Jadi si hacker itu bisa saja dia bikin satu web page. Nah, di sini gitu ya, aku bikinin, katakanlah aku bikin server gitu, bikin server sendiri, terus bikin web page sendiri. Nah, di situ aku akan nge-request akan modify si responnya tadi. Nah, setelah page ini jadi, aku kirimlah ke admin gitu, katakanlah. Admin dari si web ini, katakanlah. Jadi nanti kalau admin itu ngeklik link dari aku, admin itu akan buka pageku kan. Nah, pageku itu nanti akan nge-get si API key ini, dia akan dikirim ke emailku atau dikirim ke aku lah, dikirim via email atau via log atau apa gitu. Nah, seperti itu tujuannya. Oke. Nah, ini berarti aku harus craft something ya di sini ya. Oke. Ini cukup script aja langsung. Script JavaScript ya. Terus ini request. XML HTTP request. Function listener.
response text. Response text. Ini aku kirim teks responnya ke si log ya, ke lognya serverku gitu. Oke, onload berarti ini dia manggil request listener. Onload ini aja gini. Get kita copy ininya, URL-nya ya, URL dari servernya, server kita yang kita tuju. Copy URL. Oke. Nah, seperti itu. Simpan. Oke, terus coba ya. Coba dia bener nggak requestnya. Kita cek di sini. Atau gini deh. Ini kita konsol log dulu lah. This response text. Store. View exploit. Sepertinya ini nggak bisa menggunakan konsol log ya. Oke. Coba kita hilangkan aja ini konsol log, nggak berguna karena apa? Kita udah kirim ini ke logger kita. Coba itu aja. Terus kita coba deliver to victim. Pas kita klik deliver ini to victim, dia si lab ini akan simulasi si admin itu akan buka page kita ini dan akan execute script ini. Coba ya. Deliver exploit. Terus kita coba lihat lognya. Nah, ini kan menarik. Ini hasil respon dari si admin yang klik atau load script kita tadi. Kita coba decode ya. Decode URL yang kita butuhkan ini API key. API key itu pasti beda lah sama ini kan. Ini kan API key-nya si winner. Nah, kita targetnya kan disuruh ngambil API key-nya si admin ya. Terus kita coba submit solution. Coba boom, solve. Oke. Gitu. Jadi intinya si admin itu dia karena course vulnerability ini karena dia sembarangan klik sebuah link yang ternyata dia linknya itu adalah mengarah ke script yang udah kita craft dan di script itu di load di engine-nya dia, di browsernya dia, dan secara nggak langsung si admin tadi dia itu ngirim request yang details tadi akun details tadi, dia akun details ini, terus dia
sorry, account details mana ya, account details di repeat aja deh. Ngirim ini di script kita, kemudian kita get semua ini, semua responnya, terus dikirim ke logs gitu. Kalau misalnya itu nggak dijagain cross originnya di backend, akan apa, bypass gitu ya cross originnya karena nggak dijagain. Jadi kita tetap bisa ngambil ini. Tapi kalau misalnya dijagain ini nggak akan bisa, kan error nanti. Gitu. Cross origin resource sharing course. Terima kasih.